Baik, selanjutnya kita masuki video lanjutan bagaimana cara menggunakan aplikasi KineMaster. Setelah kita berhasil melakukan percobaan pada video pertama, berikut ini kita akan mencoba membuat lanjutan videonya. Seperti biasa, kita pilih media, kita pilih latar. Kali ini saya memakai latar memilih yang warna kuning. Checklist. Lalu kita geser durasinya ke durasi awal tampilan. Lalu kita memasukkan, misalkan membuat adalah gambar dan tulisan serta video perkenalan pembukaan materi pembelajaran. Kembali akan saya buat tulisan di sini adalah pelajaran tematik kelas 3 SD. Lalu pilih, kita cari warna yang sesuai agar terlihat lebih kontras. Gunakan ikhtisar. Kita perbesar. Oke. Checklist. Lalu kembali pilih media, ya. Contoh kita masukkan buku pelajarannya adalah seperti ini. Setelah itu kita atur sedemikian rupa. Selanjutnya checklist, kita masukkan foto kita, ya, pengajar. Ini contoh. Oke, checklist. Nah, jika sudah selesai, kita bisa memperpanjang latar yang warna kuning ini, ya, latar yang warna kuning ini, supaya bisa menambahkan beberapa objek atau video ataupun teks ke dalam timeline. Jadi area kerja yang hitam di bawah ini semua, ini namanya disebut dengan timeline. Oke, setelah itu klik latarnya, nanti akan muncul warna kuning di belakangnya berupa bingkai. Tahan dan tarik ke belakang. Kita bisa sesuaikan panjangnya sesuai keinginan kita. Semakin panjang latar ini juga akan mempengaruhi kepada letak posisi gambar. Artinya ini hanya memperpanjang durasi penayangan video yang nantinya akan kita edit dan sudah selesaikan. Setelah itu checklist, kita geser. Intinya adalah bagaimana kita menempatkan durasi-durasi waktu tampilan yang muncul pada video. Kalau kita mau memperpanjang, contoh adalah gambar ini, maka gambar ini akan tayang sampai detik keberapa. Di sini tertulis 8133. Maka perhatikan bahwa pada teks di sini sangatlah pendek, sementara gambar objek yang kita masukkan sangat panjang. Supaya sesuai, maka kita bisa juga perpanjang, klik teks tersebut, panjangkan, samakan panjangnya dengan gambar yang sudah kita masukkan. Begitu juga dengan gambar objek LED-nya. Oke, setelah kita rasa bahwa semuanya panjang, kita atur sedikit, geser sedikit durasi waktunya, biarkan kosong seperti ini, ya. Maka kita akan mau mencoba memasukkan di sini adalah contohnya teks berikut. Kita buat tema 1.
lalu masukkan judulnya. Misalkan ini hanya contoh saja, indahnya kebersamaan. Lalu kita masukkan subtema 1. Apa subtema satunya ya? Misalkan aku cinta Indonesia. Oke. Lalu selesai itu pilih. Maka kita perbesar, kita ganti warna fontnya supaya bisa terbaca dengan jelas. Saya pilih di sini adalah warna hitam. Oke. Kita bisa kasih pertebal dengan memilih ikhtisar. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita klik tulisan tema tadi. Pilih di sini adalah animasi masuk. Artinya teks tersebut akan masuknya dari mana? Contoh saya memilih adalah geser ke kanan, maka teksnya akan muncul nanti pada saat ditampilkan seperti ini atau di play. Lalu kita bisa checklist. Kalau mau kita buat juga keluar animasi teksnya bisa, kita kembali klik teks tersebut, pilih animasi keluar. Saya pilih di sini adalah memudar. Maka teksnya nanti akan berakhir dengan cara memudar atau menghilang dengan sendirinya. Kita juga bisa memperpanjang tampilan teks ini agar durasinya lebih lama berjalan. Nah, kalau kita coba play checklist dari awal, ya kurang lebih seperti itu. Maka kita perhatikan tulisan tema 1 nanti datangnya dari geser ke kanan. Ya, dan berakhir dengan cara memudar. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah efek animasi pada font atau pada huruf. Selanjutnya, kita di sini bisa menambahkan adalah efek lainnya. Kita pilih lapisan. Kita pilih di sini adalah hamparan ini. Kita cari hamparan yang kita mau inginkan. Saya menyarankan kita sudah mendownload dari toko efek-efek atau transisi yang mau kita inginkan untuk memperkaya proses editing sehingga terlihat lebih menarik. Saya pilih di sini adalah HUD in motion. Seperti ini. Saya klik ini. Saya pilih misalkan adalah gambar yang ini. Maka akan tampil seperti itu. Kita bisa perkecil, kita bisa perbesar dan sebagainya sesuai dengan keinginan kita. Dan jika kita ingin mengganti latar warna kuning ini, kita checklist dulu. Kita bisa ganti dengan cara memperpendeknya, cari bagian akhir, tahan, dorong. Oke, sampai batas yang kita inginkan, misalkan di bagian sini, ya. Kita checklist. Lalu kita bisa menambahkan latar yang baru, caranya seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, ya. Kita pilih media. Lalu kita pilih latar, saya pilih latarnya adalah warna hitam, checklist. Maka di sini ada muncul tanda plus atau warna kotak putih antara latar kuning dengan latar hitam. Nah, di sini kita bisa atur sebuah slide perpindahan antara latar 1 dengan latar 2. Saya pilih ini yang tanda plus, maka kita tentukan pilih yang mana yang mau kita inginkan. Misalkan saya memilih adalah seperti ini ya, Paintwave ini. Ini bisa didapatkan di tokonya jadi seperti itu. Jadi seperti ada coretan. Jadi sesuai dengan keinginan kita. Inilah beberapa efek-efek tampilan animasi untuk memperindah sebuah proses editing video kita. Atau kita mau pilih yang ini. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Jadi banyak tersedia. Kita sesuaikan saja. Nah, saya pilih misalkan seperti ini. Maka akan tampil nanti seperti itu. Oke, saya checklist. Dan perhatikan bahwa hamparan yang sudah kita masukkan dengan latar itu sangat pendek sekali. Maka
tertutup bagian yang merah ini, kita panjangin lagi latarnya, tahan, dorong ke belakang sampai panjang. Oke, kita tentukan misalkan sampai di situ, yang mau lebih panjang juga boleh. Maka jika kita play mulai dari sini, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, nah berarti sudah berhasil kita memasukkan sebuah efek hamparan pada latar warna hitam. Selanjutnya kita akan memasukkan video salam pembuka kita. Dan video ini kita terlebih dahulu sudah merekam dengan kamera bawaan ponsel kita sendiri. Saya masukkan, pilih lapisan, pilih media, lalu masukkan adalah video. Seperti ini. Saya contohkan, saya pilih ini ya, video pembuka. Ini hanya contoh saja. Kita atur besarnya, usahakan dia memenuhi layar ya. Tarik, perbesar, sesuaikan. Oke. Nah, jika kita play checklist, hasilnya akan seperti ini. Semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik. Kita bertemu lagi hari ini dalam materi pembelajaran mengenal menu dan icon yang terdapat pada program Microsoft Excel. Selamat mengikuti. Oke. Demikian cara memasukkan gambar, video, dan teks untuk aplikasi KineMaster di video kedua ini. Semoga bisa dipraktekkan. Terima kasih.